Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subbab yang ketiga di bab integral Riemann ini, atau di bab integral ini. Di sini kita akan memasuki subbab terkait dengan teorema dasar kalkulus. Di sini ada dua teorema pokok yang akan kita bahas, yaitu teorema dasar kalkulus pertama, bentuk pertama, dan teorema dasar kalkulus bentuk kedua. Tentu di kedua bentuk ini sebenarnya yang pertama itu satu di antaranya merupakan merupakan kasus bagaimana kita mengintegralkan suatu hasil turunan. Yang kedua, bagaimana kita menurunkan, yang lainnya bagaimana kita menurunkan suatu hasil integral. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang memang di sini kita bahas kaitan antara turunan dengan integral itu sendiri. Kemudian untuk teorema dasar kalkulus bentuk pertama atau teorema dasar kalkulus yang pertama, di sini nanti kita akan diberikan suatu teori dasar bagaimana untuk melakukan perhitungan nilai suatu integral, sebagaimana yang kita pelajari di kalkulus. Nah, nanti di sini akan diberikan fungsi yang merupakan turunan dari suatu fungsi lain. Kemudian fungsi itu juga dijamin terintegral Riemann, maka nanti hasil integralnya itu dapat kita hitung menggunakan fungsi tadi, fungsi yang merupakan kalau kita turunkan itu akan menghasilkan si fungsi awal, atau kalau kita bisa katakan seperti ini. Misalkan f kecilnya itu terintegral Riemann, kemudian kalau kita punya f besar, di mana f besar ini kalau diturunkan menghasilkan f kecil, maka nanti hasil integral dari f kecil itu kita dapat hitung dengan menggunakan fungsi f kapital. Nah, kalau kita bisa menemukan fungsi f kapital, di mana f kapital ini kalau kita turunkan menghasilkan f kecil dengan sifat seperti tadi, maka kita katakan f kapital ini merupakan anti turunan atau anti derivatif, atau juga bisa dikatakan sebagai primitif dari f kecil pada domain terintegralnya. Nah, di sini kita akan melihat teorema yang pertama. Namun perlu kita ingat bahwa untuk kasus seperti ini, turunan itu sendiri, turunan tadi tidak mesti di semua titik. Bisa terjadi ketika ada beberapa titik tapi masih berhingga titiknya, sehingga turunannya nanti di situ tidak sama dengan f kecilnya. Artinya f kapital kalau diturunkan di beberapa titik itu tidak sama dengan f kecil, itu tidak terlalu menjadi masalah. Itu masih bisa kita selesaikan selama titik yang demikian itu masih sebanyak berhingga. Sepertinya hal ini juga bisa dijamin dengan menggunakan teorema di subbab pertama. Kaitannya adalah kalau kita punya fungsi f yang terintegral Riemann, kemudian kita punya fungsi g, fungsi yang lain, di mana fungsi f ini sama dengan g kecuali mungkin di sebanyak berhingga titik. Di situ dijamin bahwa integral dari g nanti itu ada dan sama dengan integralnya f tadi. Ya, jadi meskipun di beberapa titik itu tidak sama nilainya, tapi selama masih berhingga titiknya yang demikian itu masih bisa ditolerir. Baik. Mungkin kita sudah bisa memasuki teorema yang pertama. Teorema yang pertama di sini, teorema dasar kalkulus pertama, teorema 731. Misalkan himpunan E adalah himpunan berhingga yang merupakan subset dari interval tertutup AB. Kemudian juga kita punya fungsi f kecil dan f kapital, yakni didefinisikan pada domain interval AB tadi ke real dengan sifat pertama f kapitalnya kontinu pada AB, yang kedua turunan f kapital itu sama dengan f kecil untuk semua x kecuali di himpunan E, kemudian ketiga f kecilnya terintegral Riemann. Maka kita bisa jamin bahwa integral f kecil itu dari A ke B itu nilainya sama saja dengan atau integral f kecil pada AB itu sama dengan f kapital B
dikurangi nilai F kapital di A. Seperti ini. Nah, tentu ini menjadi perhitungan yang sangat sederhana kalau kita bisa lihat menghitung nilai integralnya. Baik, kita akan lihat buktinya. Sebelum kita buktikan, di sini nanti buktinya akan diberikan untuk kasus ketika himpunan E-nya hanya A kecil, B kecil. Jadi kita bekerja di interval AB. Jadi kita bekerja misalnya gini, di interval AB. Namun asumsinya E-nya itu adalah A dengan B. Sehingga kita berasumsi di sini di antara A dan B itu semuanya sama. Jadi di sini nanti semuanya fx itu akan sama dengan f kapital aksen x di sini, kecuali di A dan B. Saya kasih tanda yang pengecualiannya. Misalnya yang kecualian di hitam di sini A dengan B. Itu saja yang di sini saja yang mungkin begini. fa itu mungkin tidak sama dengan, ya memang tidak sama di sini ceritanya. F aksen A, begitu juga fb itu tidak sama dengan f aksen f kapital B. Di situ saja 2 titik. Untuk kasus secara umum nanti kita tinggal memperumum bukti ini. Bagaimana caranya? Kita perhatikan ininya, intervalnya. Intervalnya kan di sini dari A ke B seperti ini. Dikatakan E-nya itu sebanyak berhingga. Misalkan E itu adalah yang warna merah. E-nya berarti di sini misalnya C1, C2, C3 anggaplah segini. Maka untuk menyelesaikan ini tinggal kita pecah-pecah interval ini. Jadi kita pecahkan menjadi ini interval BC, kemudian C1 C2, C2 C3 dan C3B. Tentu nanti di sini berlaku hal yang sama yang kita misalkan EAB. Jadi nanti di sini E-nya adalah BC1. BC1 ya. Nah, di sini E-nya adalah C1 dan C2. Di sini E-nya adalah nanti C2 C3 sama seperti itu. Saya kira cukup jelas ininya. Kalau kita bisa menyelesaikan yang AB ini nanti E-nya adalah AB, maka yang lainnya secara umumnya juga pasti bisa. Baik, untuk teoremanya kita akan menggunakan sifat yang kita telah pelajari di sebelum kita belajar barisan sebelumnya. Ini sudah diberikan teorema seperti ini, atau kalau bentuknya di situ dulu kurang lebih mungkin begini. Untuk setiap epsilon besar 0, mutlak x, jika mutlak x sama dengan kurang dari epsilon, maka berlaku x sama dengan 0. Ini ada lanjutannya ya. Ini nanti berakibat ini. Kan sama itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau buktikan ini, di sini yang digunakan oleh buku ini adalah menggunakan sifat ini. Berarti target kita adalah membuktikan ini yang hijau. Baik, kita bisa mulai mungkin. Pertama, ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian ingat fakta bahwa f kecil ini terintegral Riemann ini menurut sifat ketiga. Maka dengan hal tersebut berarti kita jamin bahwa ada delta epsilon besar 0, sehingga jika P bagus titik adalah sebarang partisi bertanda dengan nom yang kurang dari delta epsilon, berlaku sifat jumlahan Riemann-nya, mutlak jumlahan Riemann dikurangi integralnya itu sama dengan kurang dari epsilon. Ini yang kita peroleh. Nah, sekarang kita perhatikan tadi P bagus yang demikian. Jika kita perhatikan subinterval dari P bagus yang demikian, katakanlah kita ambil subintervalnya ini adalah xi kurang 1, xi. Karena kan semua subinterval dari rho ini, dari P bagus ini bisa ditulis demikian. Semua subintervalnya bisa ditulis seperti ini. Kemudian kenakan teorema nilai rata-rata pada subinterval ini. Akibatnya apa? Maka menurut teorema nilai rata-rata, yaitu teorema 6.2.4, untuk fungsi f kapital ini, maka kita bisa menjamin adanya UI yang terletak antara SI kurang 1 dengan XI dan SI, sehingga sifatnya seperti ini. Itu dijamin oleh teorema nilai rata-rata. Jadi kita kenakan ke F. Hal ini bisa dilakukan karena kan F kontinu. Sudah diberikan di sifat bagian A, itu F kontinu, F kapital maksudnya. Selanjutnya ingat fakta bahwa semua nilai F aksen X itu, ini fakta kedua atau informasi kedua, itu selalu sama dengan F kecil X. Selalu sama dengan F kecil X ketika X-nya bukan anggota E. Nah, sekarang kita asumsinya tadi E-nya cuma 2, yaitu A dengan B, A dan B.
Berarti UI ini kan terletak antara XI kurang 1 dengan SI. Jadi tidak mungkin merupakan ujung-ujung subinterval, sehingga tidak mungkin dia adalah A, tidak mungkin juga adalah B. Berarti kita bisa jamin F kapital UI ini kalau diturunkan, hasil turunannya F kapital dikenakan ke UI itu sama dengan F kecil UI. Seperti itu. Selanjutnya kita tinggal memperhatikan bahwa dengan menggunakan hasil ini, maka kita akan peroleh bahwa FB kurang FA itu nilainya sama dengan ini. Caranya bagaimana? Perhatikan bahwa ini nanti hasilnya nanti ini kan fxi kurang fx kurang 1 itu kan bentuknya teleskoping, jumlah yang saling menolkan begitu, kecuali ujung-ujungnya. Makanya bersisa nanti di sini adalah fxn kalau kita berasumsi ini, kita asumsikan tadi saja ini ya. Tadi di awal di sini asumsikan saja ini subpartisinya ada sebanyak n. Nanti ini fxn kurang fx0. Nah, itu kalau kita asumsikan itu sebanyak n. Selanjutnya, dengan hasil tersebut kita tinggal ganti nanti ini hasil ini. Kita ganti nilainya ini fxi per ininya fxi kurang f kapital x kurang 1 dengan menggunakan yang ini. Tapi ganti juga ininya dengan f yang ini, sehingga didapat hasil ini. Dari hasil ini sekarang kita sudah bisa bekerja ke target kita. Jadi sekarang kita misalkan bahwa partisi yang tadi di sini, yang di sini itu sebanyak n subintervalnya, sebanyak n di partisi sebanyak n bagian atau subintervalnya sebanyak n. Nah, kita namakan dia seperti ini. P bagus U titik itu sama dengan xi kurang 1, xi UI mulai dari 1 sampai n. Dengan asumsi di sini kita ambil P bagus yang seperti ini. Tadi seperti yang kita punya di sini. Artinya apa? Itu yang kurang dari delta epsilon nomnya. Supaya apa? Supaya bisa dikenakan nanti ke sini. Berarti asumsinya di sini ini nomnya kurang dari delta epsilon. Sehingga jumlahannya nanti ini, jumlahannya ini pasti sama dengan ini rumusnya kan? Rumus jumlahan apa lagi? Jumlahan Riemann. Namun di sini ingat, ini tadi yang berubah hanya UI-nya. Jadi kita bekerja mungkin di P bagus yang mirip dengan yang tadi di atas, yang di sini. Yang di sini mirip dengan yang di sini. Namun kita ganti TI-nya. Kita pastikan bahwa TI-nya itu adalah titik yang diperoleh dari hasil mean value theorem atau nilai teorema nilai rata-rata. Jadi di sini TI-nya adalah UI ini. Dan itu tidak masalah karena di teorema ini di definisi terintegral Riemann itu tidak terlalu memperhatikan ininya, spesifik TI-nya tidak. Kita terserah mau ambil TI-nya bagaimana, yang penting nomnya seperti ini saja yang diperhatikan, dan ini kita bisa ambil nomnya seperti itu. Sehingga kalau kita ganti yang di sini, yang di atas tadi, ini kan bisa diganti karena sama-sama nomnya kurang dari delta epsilon, ganti dengan yang ini, maka diperoleh nanti seperti ini, S F P bagus U dikurangi integral F AB itu kurang dari epsilon. Nah, ingat faktanya bahwa ini itu sebenarnya adalah yang ini tadi. Rumus jumlahan Riemann-nya kan yang ini. Yang ini kan S F P bagus U. Apa akibatnya? Berarti ini bisa diganti dengan F B dikurang FA kurang integral A B F ini kurang dari epsilon. Jadi kita sudah buktikan bahwa untuk sepanjang epsilon besar 0, maka in mutlak ini dikurangi integral itu kurang dari epsilon. Kesimpulannya apa? Berarti ini kita sudah buktikan. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat contoh terkait penggunaan teorema dasar kalkulus bentuk pertama tadi yang telah kita buktikan. Contoh pertama bagian A. Di sini kalau kita punya f kapital x-nya itu sama dengan 1/2 x kuadrat, kemudian kita definisikan pada interval AB, saya kira cukup jelas bahwa ininya turunannya adalah ini x. Saya kira di konsep turunan itu sudah diberikan yang seperti itu, turunannya nanti adalah x untuk setiap x anggota AB. Kemudian lebih lanjut nanti kita bisa mengatakan bahwa f-nya nanti f kecil sama dengan f kapital diturunkan, dan ini nanti continue. Kenapa continue? Karena dia kan fungsinya seperti ini.
fungsi fx sama dengan x kan pasti kontinu, makanya kita katakan dia kontinu. Sehingga syarat pertama yang mensyaratkan harus f ini kontinu ini terpenuhi menurut ini bentuknya, bentuk polinomial kan, fungsi polinomial, maka dia pasti kontinu dan itu terpenuhi. Yang kedua, disyaratkan juga f-nya harus sama dengan f aksen. Nah, bahkan ini e-nya ini himpunan kosong, ini kosong kan masih berhingga, makanya masih terpenuhi. Berarti ini juga terpenuhi juga. Syarat yang ketiga, disyaratkan bahwa f kecilnya itu harus terintegral Riemann AB. Nah, ini juga terpenuhi. Mengapa? Karena f kecilnya ini juga masih polinomial yang tentu masih kontinu pada AB. Dan kita sudah pelajari bahwa kelas-kelas fungsi yang kontinu itu dijamin pasti terintegral Riemann. Di pembahasan di subbab sebelumnya 7.2 di situ diberikan kelas-kelas fungsi yang terintegral Riemann. Salah satunya ya fungsi kontinu. Makanya kita jamin bahwa fungsi f kapital X sama dengan 1/2 x kuadrat itu memenuhi teorema dasar kalkulus yang pertama. Teorema dasar yang pertama tadi. Nah, berarti apa yang kita peroleh? Berarti integral dari f kecilnya ini, berarti integral f kecilnya dari AB yaitu integral dari x dx ini itu akan menjadi f kapital B dikenakan ke B dan dikurangi dengan f kapital kenakan ke A ini, sehingga diperoleh hasil ini. Nah, saya kira cukup jelas. Kemudian yang kedua contohnya, misalnya kita punya G kapital X arkus tangen X. Di sini X-nya elemen AB, jadi didefinisikan pada domain. Misalnya kita definisikan G di sini, didefinisikan G di sini pada domain AB. Seperti ini G-nya, di mana G-nya itu arkus tangen X. Jadi Gx-nya ini adalah arkus tan X. Kemudian X-nya elemen AB. Tentu definisinya jelas terdefinisi karena kan di sini arkus tangen, bukan tangen S. Kalau tangen S itu jadi masalah karena ada domain yang tidak punya kawan. Ada, kalau kita domainkan ke AB itu belum tentu semua bisa terdefinisi di fungsinya. Namun karena di sini arkus tangen maka pasti terdefinisi. Kita mengingat bahwa nilainya tangen itu kodomainnya atau range-nya itu semua real itu bisa menjadi range-nya, semua himpunan bilangan real, makanya aman ini AB-nya. Nah, selanjutnya turunan dari G aksen X ini ternyata adalah ini 1/x kuadrat tambah 1. Nah, ini bisa dicoba, misalnya coba integralkan saja ini, itu ketemu juga ini. Atau bisa dicek ini turunannya, bisa dibuktikan bahwa memang ini turunannya. Untuk semua X anggota AB. Juga di sini kita tahu tadi G aksen ini kontinu, yang ini ya, kontinu pada domain AB. Kita bisa lihat bentuknya 1/x kuadrat tambah 1. Ini kontinu. Mengapa? 1 itu kontinu. Kemudian x kuadrat tambah 1 itu juga pasti kontinu. Karena tidak, kemudian kita tahu juga ini tidak pernah 0. Berarti fungsi kontinu dibagi fungsi kontinu yang tidak pernah 0 itu hasilnya kontinu. Itu menurut sifat aljabar fungsi kontinu, maka ini kontinu. Kemudian sama seperti tadi, berarti dia terintegral Riemann. Artinya kalau kita cek lagi satu-satu yang tadi ini kayak ini, maka kita punya ini G-nya ya, kita ganti misalnya ini. Kita punya lagi yang pertama di sini G-nya kontinu. Saya kira ini jelas. Arkus tangen tadi jelas kontinu. Kemudian yang kedua, G aksen X-nya itu sama dengan ini. Katakanlah ini F kecil ya, atau ini G kecilnya ya, sama dengan G. Nah, bahkan ini sama. Tadi E-nya kosong ya, ini sama. Berarti terpenuhi juga. Yang ketiga, apakah betul G-nya ini terintegral Riemann? Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena G kecil ini kontinu. Dia juga masuk di kelas fungsi kontinu, yaitu kelas-kelas fungsi yang terintegral Riemann. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, di sini diberikan fungsi AX sama dengan ini mutlak X dengan domain minus 10 sampai 10. Turunannya ini mutlak X itu hasilnya adalah minus 1 kalau minus 10 sampai 0, 1 kalau 0 sampai 10. Tentu kalau di 0 sendiri itu tidak ada turunannya karena fungsi mutlak X itu tidak bisa diturunkan di 0. Itu fungsi num. Maka kita punya fungsi E-nya nanti itu 0 ini. E-nya nanti adalah himpunan singleton 0. Menurut teorema dasar kalkulus masih terpenuhi. Coba kita cek. Yang pertama, apakah betul A kontinu? Saya kira mutlak begini jelas kontinu ya, terpenuhi. Yang kedua,
Katakanlah A aksennya itu adalah kalau kita bisa bilang di sini A aksen X itu sama dengan suatu fungsi, katakanlah fungsinya saya signum ya, ini sama dengan signum X kecuali di 0. Ini untuk X yang tidak 0, makanya E nya tadi dibuat himpunan singleton 0, berarti terpenuhi juga karena satu saja angkutannya masih berhingga ini. Kemudian yang ketiga, apakah betul signum X ini elemen fungsi signum X ini terintegral Riemann, terintegral, katakan ini fungsinya G sama dengan ini terintegral Riemann. Ternyata betul juga. Mengapa? Karena dia signum itu fungsi tangga. Fungsi tangga itu sudah dijamin juga masuk di kelas fungsi terintegral Riemann menurut pembahasan di 7.2 subbab kedua. Berarti kita sudah punya terpenuhi 3 hal ini, maka bisa digunakan teorem dasar kalkulus. Akhirnya diperoleh hasil ini. Saya kira ini cukup jelas. Contoh yang keempat, bagian D. Kalau kita punya Hx, H kapital X itu sama dengan 2 akar X, X elemen 0 B, jadi kita definisikan mulai dari 0 saja ke B, maka hanya kontinu, saya kira cukup jelas, hanya kontinu. Kemudian H aksennya itu seper X, katakanlah seper akar X ini H kecil ini, H kecil. Tentu kalau kita perhatikan ini, H kecil ini kan bentuknya seper akar X. Ini seper akar X, fungsi seper akar X pada X yang mulai dari 0 ke B, ini tentu nilainya ini harus dibatasi, tidak boleh ikut 0. Tapi dengan pembatasan seperti ini pun tetap nanti hanya itu H kecilnya nanti itu tak terbatas, fungsi yang tak terbatas. Saya kira itu cukup jelas bahwa dia fungsi yang bentuk seperti ini kan, seper X, akar X. Nanti kan akar X-nya dibuat sekecil mungkin sehingga nanti seper bagi itu menjadi menuju ke tak hingga, artinya dia hanya tidak terbatas H kecilnya. Kalau H kecilnya tidak terbatas, maka jelas dia tidak terintegral Riemann karena sudah ada teorem yang menjamin bahwa kalau dia fungsinya terintegral maka pasti terbatas. Nah, di sini dia tidak terbatas, berarti H kecil tidak terintegral. Bahkan meskipun kita mendefinisikan hanya H kecilnya di 0 berapapun, itu tidak akan bisa membantu apa-apa. Tetap saja tidak terintegral karena H kecilnya sudah tidak terbatas di awal. Kemudian berdasarkan teorema dasar, maka tidak bisa kita terapkan di sini. Karena kan dia gagal di syarat ketiga. Syarat ketiga tadi itu mestinya H harus elemen ini terintegral Riemann pada 0B. Namun di sini jelas ini gagal ya. H bukan bagian dari itu. Meskipun H0-nya kita definisikan ke yang lain berapapun itu. Saya kira seperti itu yang contoh keempat. Contoh kelima sini. Ini contoh kelima yang dibahas di materi sebelumnya. Dikatakan bahwa meskipun fungsinya itu kontinu, K kapitalnya dalam hal ini kontinu, kemudian K aksen kapitalnya itu sama dengan, artinya terpenuhi syarat 1 dan 2, tapi syarat 3 tidak terpenuhi, maka tetap kita tidak bisa jamin dia ini tidak bisa digunakan teorem dasar kalkulus. Bahkan meskipun kondisinya K kapitalnya itu kontinu dan dapat diturunkan di semua titik. Jadi contoh ini memperlihatkan bahwa meskipun fungsi K kapitalnya ini terdiferensial di semua titik pada domain yang diberikan, dalam hal ini dari X lebih dari 0 dan X kurang dari atau sama dengan 1, ini tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa menemukan kita bisa menjamin bahwa nanti terintegral Riemann yang K aksennya itu tidak bisa dijamin, bahkan meskipun K aksennya bisa diturunkan di semua titik. Namun di sini nanti katanya di bab ke-10 akan diperkenalkan K aksen yang seperti ini dengan memperkenalkan konsep terintegral Riemann yang diperumum. Jadi mungkin ada perumumannya dari ini ya. Namun di sini kita bahasnya itu belum dikatakan sebagai terintegral Riemann. Alasannya mengapa? Karena kita bisa lihat K aksennya di sini, ini 2/X. Ini menjadikan dia menjadi fungsi yang tak terbatas, sehingga kita tidak bisa jamin dia terintegral Riemann. Menurut teorema kan kalau dia terintegral Riemann haruslah dia terbatas. Nah, ini tidak terbatas dengan domain seperti ini. Maka kita katakan K aksen ini tidak terintegral Riemann. Padahal K aksen ini adalah turunan dari K, artinya K itu terdiferensial di semua titik yang diberikan di sini.
dan itu tetap tidak menjamin. Jadi kita juga bisa katakan bahwa diferensial itu bukan kelas fungsi yang terintegral Riemann. Kalau misalnya terbalik ya, kalau dia punya kalau dia punya K, sehingga kalau diturunkan menghasilkan fungsi itu, maka fungsi itu belum tentu dijamin terintegral Riemann. Ya, bukan seperti tadi ya, bukan kelas seperti tadi. Beda-beda maksudnya. Saya kira seperti itu. Nah, makanya di sini mungkin kita bisa lebih memahami antara antiturunan dengan terintegral. Atau mungkin kita bisa katakan meskipun K kapital ini adalah antiturunan dari K aksen X, namun kita tidak bisa katakan bahwa K ini adalah hasil integral dari K aksen. Dengan catatan kita perhatikan domain yang ini 01. Makanya untuk pembelajaran sekarang ini tidak ada jaminan bahwa kalau dia punya antiturunan maka dia pasti terintegral Riemann. Itu belum dipastikan berdasarkan contoh E ini.